Pendidikan sebagai proses belajar seringkali identik dengan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas di sekolah. Lantas, bagaimana proses belajar mengajar berlangsung sejak pandemi terjadi? Situasi pandemi COVID-19 telah mengubah kegiatan belajar mengajar secara signifikan, yang tentunya berdampak pada kehidupan anak-anak usia sekolah. Di satu sisi, terbatasnya interaksi sosial dan perubahan pola belajar menyebabkan tidak sedikit anak-anak yang mengalami tekanan. Namun, di sisi lain, kini proses belajar mengajar terbuka pada begitu banyak pilihan sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi bidang baru yang bermanfaat untuk perkembangan diri anak. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, kami bertemu dengan beberapa guru yang berkontribusi pada dunia pendidikan di luar ruang kelas sekolah untuk berbagi cerita akan pentingnya bidang non-eksakta dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Di masa pandemi ini mereka tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan, ya mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tidak diperbolehkan dulu melakukan aktivitas belajar di sekolah formal. Nah, sehingga kita juga ada inisiatif untuk mengumpulkan mereka. Sebetulnya ini juga menjadi suatu dilema buat kami. Jadi, tapi kami memberanikan diri tetap dengan protokol kesehatan. Apa yang mereka belum dapat di sekolah formal itu kami usahakan kasih mereka bimbingan di ruang belajar kami ini. Kalau di Bali itu seni kan membawa senang itu senang seperti itu. Jadi gembira. Suasana yang kita setup di sini itu suasananya betul-betul tidak memberikan satu tekanan. Kami lebih ke pendidikan karakter, moral. Jadi sebenarnya itu basis utamanya ya. Jadi kalau anak-anak tidak punya karakter dan moral yang bagus, itu nggak akan bisa menyerap pelajaran-pelajaran apapun nanti ke depannya. Walaupun bisa, nanti arah pelajaran yang mereka serap di pendidikan formal atau di mana, itu nggak akan bisa berguna buat mereka seperti itu. Makanya di sini kami juga memakai kembali ke kearifan lokal kami, seperti ada edukasi untuk menanam, misalnya pelestarian lingkungan seperti itu. Kemudian ada cerita-cerita rakyat yang kami kembangkan kembali, karena di dalam cerita itu kan ada pesan-pesan moral. Jadi itu sebetulnya semangat buat kami untuk berbagi kepada adik-adik kami. Selain itu ada kelas-kelas seni yang lain, seperti ada seni tari, ada seni musik, seni seperti gamelan seperti itu. Nah, masing-masing seni ini mempunyai satu filosofi yang bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Jadi ini sebetulnya mungkin ada mereka dapat di sekolah formal tapi belum lengkap. Dan ketika kita buka kelas seperti ini, antusias mereka itu luar biasa sekali. Akan dimulai. Om Swastiastu, Punapigatra Timpal-timpal. Bece. Tiang lakar matuturan satu Bali, sane mewasta I belum. Sane mateges. Sane mateges I belum. Yang saya alami di lapangan ya, ini banyak sekali teman-teman yang betul-betul mempunyai suatu skill, keahlian, tapi tidak berani. Tidak berani apa? Tidak berani kelihatan seperti itu. Marilah kita jangan malu. Kita jadi diri kita sendiri seperti itu. Kalau kita bisa bahasa Inggris umpamanya, yuk kita cari teman-teman, buat satu komunitas kecil. Kita berbagi. Kita undang anak-anak di sekeliling kita, misal di satu kampung kita. Kita ajari mereka bagaimana bahasa Inggris. Atau bisa di seni tadi, di Megambel, walaupun belum sempurna sekali, karena penyempurnaan itu biasanya sambil jalan seperti itu. Kalau kita hanya diam saja pasti mentok di sana. Jadi anak-anak muda semangat,
yakin, percaya diri bahwa kita semua ini mampu, walaupun kita bukan backgroundnya guru, tapi jangan salah, kita di Bali, kita punya sistem, kita punya filosofi yang disebut catur guru. Salah satunya kan orang tua. Setiap orang akan menjadi guru seperti itu. Ya, jadi kalau di Bali, setiap orang itu sebetulnya latar belakangnya itu adalah guru. Tanpa guru, saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi saya betul-betul berterima kasih. Ya, jadi secara keseluruhan dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan guru-guru ke depannya itu bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif. Cerita hari ini mengingatkan kita bahwa seorang guru tidak selalu berada di dalam ruang kelas, tetapi banyak orang di luar sana yang berkontribusi dalam membangun pendidikan yang berpihak pada anak. Kepada para guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, terima kasih atas kontribusi dan dedikasi yang tinggi dalam mendidik anak-anak muda membangun bangsa. Mari bersama-sama bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Sekian cerita kami hari ini. Saksikan cerita inspiratif lainnya di episode Apa Kabar Bali mendatang. Ingat untuk selalu melakukan 3M. Mencuci tangan pakai sabun selama setidaknya 20 detik, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak. Salam!